Shalom teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Yoel di channel ini. Diterangkan di dalam Lukas ayat pasal 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Artinya orang kalau dibangkitkan itu berarti tidak mati lagi. Saya mau katakan kepada Pak Ustadz, mantap. Terima kasih sudah mengenalkan Yesus di mimbar Pak Ustadz di masjid. Jangan senang dulu ya. Nah, teman-teman semua, dalam video ini saya hendak mengajak kalian untuk melihat ada seorang ustadz. Dia itu ketika ceramah di masjid itu bergaya seperti seorang pendeta, gitu ya. Dia pegang Alkitab, kemudian dia membacakan bagian Alkitab. Nah, kala itu dia membacakan bagian di dalam Lukas pasal 20 ayat 36. Nah, seperti layaknya seorang pendeta, teman-teman, dia tegas sekali bicara kala itu. Seperti apa Pak Ustadz bicaranya? Yuk sama-sama kita saksikan ya. Diterangkan di dalam Lukas ayat pasal 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Artinya orang kalau dibangkitkan itu berarti tidak mati lagi dan mereka tidak berbentuk jasad tapi seperti malaikat-malaikat. Bukan dalam bentuk kasar, tapi dalam bentuk yang halus. Tetapi dikatakan di sini bahwa Yesus bangkit dari kematiannya bukan seperti malaikat, bentuk kasar. Oke, teman-teman sudah melihat bagaimana video Pak Ustadz ini ya, di mana dia dengan tegas sekali mengatakan tentang Lukas pasal 20 ayat yang ke-36. Dia mencoba mengatakan bahwa orang yang dibangkitkan itu berbentuk malaikat, tidak kasar begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, Pak Ustadz ini saya sangat menghargai ya apa yang dilakukan Pak Ustadz. Dia mencoba mengenalkan Yesus kepada umatnya di masjid lagi. Wah, ini keren banget ini ya. Kalau kemarin saya bahas dengan Bang Siagian itu ngucapin selamat Natal aja haram, tapi ini membacakan ayat firman Tuhan atau ayat Alkitab itu di masjid yang bacakan seorang ustadz lagi. Wah, tapi itu nggak haram katanya. Oke ya teman-teman ya. Nah, tapi hari ini saya mau bahas gini teman-teman. Ayat yang dibacakan Pak Ustadz itu disalahartikan atau salah tafsir begitu ya. Ya wajar saja kalau Pak Ustadz ini memang salah menafsirkan, karena memang bukan bagian dia gitu ya. Yang bisa menafsirkan itu adalah para pendeta, para dosen, pengajar di STT yang sudah belajar tentang bagaimana ilmu menafsirkan Alkitab, gitu ya. Nah, singkatnya begini teman-teman. Lukas pasal 20 ayat 36 itu memang berbicara tentang kebangkitan orang percaya. Nah, di dalam pasal itu, khususnya di dalam perikop yang dibacakan Pak Ustadz, itu adalah sebuah respon Yesus kepada orang Saduki yang punya pikiran bahwa orang yang sudah dibangkitkan itu dia masih kawin dan mengkawinkan. Wah ya, yuk sama-sama kita akan lihat perikopnya bagaimana bunyinya ya teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah menuliskan di layar di dalam Lukas pasal 20 ayat 27 dan sampai 33 itu bunyinya demikian. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Wah ya, jelas ya di situ ya. Kemudian beberapa orang Saduki itu bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa itu menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, kemudian saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu."
Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua. Dan oleh yang ketiga, demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Nah, kemudian bagian ini ya teman-teman ya. Ayatnya yang 33 ini adalah pertanyaan daripada orang Saduki yang ingin menjebak Yesus, gitu ya. Pertanyaannya demikian. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Wah, ya. Jadi konsep orang-orang Saduki pada waktu itu, ini kan orang perempuan ini mati. Dia punya 7 suami, gitu ya. Nah, ketika dibangkitkan, siapa suami daripada perempuan itu? Apakah 7 itu menjadi suaminya? Atau seperti apa? Nah, ini pertanyaan orang Saduki, teman-teman. Nah, ini konsep ini, itu memang berkembang pada zaman Israel saat itu. Gitu ya, berkembang konsep ini. Tapi, Yesus mencoba menjelaskan kepada orang-orang Saduki ini. Nah, bagaimana penjelasan Yesus? Coba kita lihat sama-sama. Di dalam pasal yang sama, Lukas pasal 20 ayat 34-36 itu adalah respon Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan katanya. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan bagian di dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nah, ini bagian yang merah ini adalah yang dikutip Pak Ustadz, teman-teman. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Nah, teman-teman yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ini adalah perkataan daripada Yesus, teman-teman. Untuk menjawab orang-orang Saduki, karena konsep orang-orang Saduki pada waktu itu, ketika dia sudah dibangkitkan setelah ia meninggal, masih ada kawin dan dikawinkan. Nah, Yesus menjelaskan bahwasanya orang yang sudah mati di dalam Tuhan, dia itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nah, tetapi di dalam ayat 36, itu yang dikutip Pak Ustadz dalam penjelasannya, itu nanti akan dihubungkan dengan peristiwa kebangkitan Yesus yang menjumpai para muridnya. Wah, nah inilah yang saya mau katakan bahwa Pak Ustadz ini salah menafsirkan daripada firman Tuhan. Nah, coba kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Kalau konsep daripada Pak Ustadz di dalam Lukas pasal 20 ayat 36 itu kemudian disambungkan tentang kebangkitan Yesus, itu merupakan sebuah pemaksaan gitu, karena konteksnya beda. Konteks yang pertama, Yesus sedang menjelaskan kepada orang Saduki. Tetapi kalau dihubungkan dengan kebangkitan Yesus, itu jelas berbeda. Nah, seperti apa penjelasan Pak Ustadz di dalam bagian ini? Dalam Injil Lukas pasal 24 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datang ini. Gitu loh. Oh, ini makhluk halus ini yang datang ini. Kok ini Yesus datang lagi? Ceritanya begitu. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Bukan hantu aku ini. Kepingin bukti yang lainnya? Adakah padamu makanan di sini? Ada makanan nggak di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya, Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Oh iya beneran, kalau hantu tidak makan ikan goreng berarti. Lah. Artinya mereka benar-benar ragu bahwa yang dibunuh itu adalah Yesus. Mereka tidak yakin. Dari yang ada sekarang ini pun tidak ada yakin. Karena ayatnya bertentangan. Dalam Lukas yang tadi itu dinyatakan bahwa manusia itu kalau bangkit dari kematiannya bentuknya seperti malaikat. Bukan
dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk halus. Oke, teman-teman semua, teman-teman sudah menyaksikan kan bagaimana opini daripada Pak Ustadz satu ini ya, di mana dia menyambungkan kalimat daripada bagian firman Tuhan Lukas 20 ayat 36, sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Konteks sebagai malaikat atau seperti malaikat itu juga diterapkan oleh Pak Ustadz kepada kebangkitan Yesus. Nah, coba kita lihat sama-sama perikop daripada yang dikutip Pak Ustadz yang ketika teman-teman dengarkan videonya tadi. Ayat firman Tuhan yang dikutip Pak Ustadz adalah terdapat di dalam Lukas pasal 24, teman-teman. Ayatnya yang 36 sampai 40 dulu kita akan coba lihat ya. Nah, di dalam bagian ini itu tertulis demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Wah, ini konteksnya para murid sedang berkumpul di suatu tempat, kemudian dia tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya tentu saja para murid pada waktu itu terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kenapa murid-murid itu punya konsep demikian, teman-teman? Karena pada waktu itu murid-murid pada ketakutan karena ditinggal oleh Yesus. Dan pada waktu itu murid-murid dikejar tentara Romawi. Nah, kemudian tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan tentu saja murid-murid takut pada waktu itu. Mengira bahwa yang datang pada waktu itu adalah hantu. Nah, kemudian teman-teman, karena murid ketakutan, kemudian apa yang dilakukan Yesus? Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Bagian ini adalah bagian di mana Yesus ini ingin menunjukkan bahwa dia betul-betul bangkit, teman-teman. Ketika Yesus bangkit, kemudian dia menampakkan diri kepada muridnya, tentu saja Yesus memperlihatkan wujud nyatanya kepada murid-muridnya. Kalau benar-benar Yesus itu bangkit. Nah, karena murid-murid pada waktu itu takut dan mengira Yesus itu adalah hantu, maka Yesus menunjukkan buktinya. Ini tanganku dan kakiku yang kena lubang paku. Dia tunjukkan supaya murid-murid tidak ragu lagi. Karena Yesus pernah berkata kepada para murid, nanti aku akan disalibkan dan kemudian aku bangkit pada hari yang ketiga. Nah, di dalam bagian inilah Yesus itu ingin agar para murid itu tidak ada lagi keraguan di dalam diri mereka. Nah, teman-teman sekalian, kemudian selanjutnya, ketika para murid itu belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, yang mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah, ini pun juga Yesus ingin menjelaskan betul-betul, membuktikan kalau dirinya itu adalah bangkit daripada kematian. Nah, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus menjelaskan dan membuat para murid menjadi percaya bahwa yang dilihatnya adalah betul-betul Yesus Kristus. Berbeda dengan Pak Ustadz, dua bagian firman Tuhan, dua pasal di dalam pasal 20 dan pasal 24, konteksnya itu berbeda. Tidak bisa itu dikaitkan atau disambungkan sedemikian rupa. Itu tidak bisa. Ya, jadi kalau memang Pak Ustadz ini adalah orang yang sudah berpendidikan teologi, misalkan gitu, atau dia seorang penafsir Alkitab, tentu dia tidak akan melakukan hal yang bodoh semacam ini. Jadi menggabungkan dua pasal, kemudian dijadikan satu,
Yang ini menjelaskan apa, kemudian yang sana menjelaskan apa, kemudian dibentrokkan begitu ya. Pasal 20 kita sudah lihat bersama-sama, di mana pada waktu itu Yesus berbincang atau menjelaskan kepada orang-orang Saduki tentang kebangkitan. Bahwa di dalam kebangkitan itu tidak ada peristiwa kawin dan mengawinkan. Tidak seperti ajaran agama lain, yang dimana ada istilah apa? Kawin dan mengkawinkan setelah kematian. Nah, itu di pasal 20, Lukas. Tetapi di dalam pasal 24, itu Yesus sedang bertemu kepada murid-muridnya setelah dia bangkit. Maka Yesus membuktikan bahwa dirinya benar-benar bangkit dari kematian. Dengan menunjukkan apa? Lubang paku di kaki dan tangannya. Supaya murid-murid itu percaya 100% kalau Yesus itu bangkit dari kematian. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa melihat bagaimana dangkalnya penjelasan Pak Ustadz, di mana dia mencampur adukkan ayat-ayat firman Tuhan yang di mana dia tidak memahami konteks daripada ayat yang dia baca. Jadi teman-teman, yuk sama-sama kita terus perteguh iman kita. Belajarlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika ada pengajar-pengajar palsu, seperti Pak Ustadz saya katakan palsu karena dia tidak menguasai Alkitab dengan betul, teman-teman sudah tahu apa yang dimaksudkan Pak Ustadz. Dia hanya ingin menjatuhkan nama Yesus. Tapi bagi kita tidak usah dibela, teman-teman. Yesus tidak usah dibela, dan itu yang diajarkan Yesus. Tetapi mari sama-sama kita doakan. Pak Ustadz semacam ini, kita doakan supaya Pak Ustadz kembali ke jalan yang benar. Apa itu jalan yang benarnya? Pak Ustadz ketika berdakwah menggunakan kitab suci yang ia miliki, bukan Alkitab yang kita punyai. Kiranya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya.